Kakimu patah di tengah hutan liar. Tidak ada rumah sakit, tidak ada dokter, tidak ada ambulan, bahkan tidak ada obat pereda nyeri yang bisa kamu minum. Rasa sakit menusuk setiap kali tubuh bergerak. Kamu tidak bisa berjalan, kamu tidak bisa berburu, kamu juga tidak mampu mencari makanan sendiri. Jika itu terjadi hari ini, seseorang bisa menelepon bantuan medis dan membawamu ke rumah sakit. Namun bagaimana jika kejadian itu terjadi puluhan ribu tahun yang lalu? Saat manusia masih hidup berpindah-pindah, berburu hewan liar, dan bertahan hidup di alam yang keras. Kemungkinan besar banyak orang akan menjawab bahwa orang tersebut pasti meninggal. Tetapi yang mengejutkan, bukti arkeologi menunjukkan hal yang berbeda. Para ilmuwan menemukan kerangka manusia purba yang pernah mengalami cedera serius, seperti patah tulang atau luka berat. Anehnya, tulang-tulang itu menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Artinya, orang tersebut tidak mati setelah mengalami cedera. Ia tetap hidup cukup lama hingga tubuhnya pulih. Penemuan ini memunculkan sebuah pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seseorang yang terluka parah bisa bertahan hidup di dunia yang penuh bahaya tanpa bantuan dokter? Untuk memahami jawabannya, kita harus kembali ke masa ketika manusia hidup jauh sebelum peradaban modern muncul. Kehidupan manusia purba tidaklah mudah. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Mereka harus berburu makanan, mencari air, menghindari cuaca ekstrem, dan melindungi diri dari hewan buas. Di tengah kondisi seperti itu, sakit atau terluka bisa menjadi masalah yang sangat serius. Luka kecil yang sekarang hanya membutuhkan beberapa hari untuk sembuh, bisa berubah menjadi infeksi berbahaya. Demam yang saat ini dapat ditangani dengan obat mungkin menjadi ancaman mematikan. Tidak ada antibiotik, tidak ada operasi, tidak ada ruang perawatan. Namun, meskipun menghadapi semua keterbatasan itu, manusia tetap bertahan dan berkembang. Rahasianya ternyata bukan hanya kecerdasan, tetapi juga kerjasama. Salah satu bukti paling menarik ditemukan dari berbagai fosil manusia purba yang menunjukkan adanya perawatan jangka panjang. Beberapa kerangka memperlihatkan tulang yang pernah patah lalu menyatu kembali dengan cukup baik. Bahkan, ada individu yang kehilangan kemampuan fisik tertentu, namun tetap hidup selama bertahun-tahun. Bayangkan, seseorang dengan kaki patah, ia tidak mungkin berburu rusa yang berlari cepat. Ia juga tidak mungkin mengikuti perjalanan panjang kelompoknya. Jika ia berhasil bertahan hidup selama berbulan-bulan hingga sembuh, itu berarti ada orang lain yang membantunya. Ada yang memberinya makanan, ada yang melindunginya, ada yang menunggu dan merawatnya. Fakta sederhana ini mengubah cara kita memandang manusia purba. Selama ini mereka sering digambarkan sebagai makhluk kasar yang hanya mengandalkan kekuatan fisik. Namun bukti-bukti menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa peduli terhadap sesama. Mereka memahami bahwa anggota kelompok yang sakit tidak harus ditinggalkan. Mungkin inilah salah satu bentuk empati paling awal dalam sejarah manusia. Selain bantuan dari kelompoknya, manusia purba juga kemungkinan memanfaatkan alam sebagai sumber pengobatan. Mereka hidup sangat dekat dengan lingkungan sekitar. Setiap hari mereka mengamati tumbuhan, hewan, serta perubahan musim. Lambat laun mereka mulai mengenali tanaman tertentu yang memiliki manfaat khusus. Mungkin ada daun yang dapat mengurangi rasa sakit. Mungkin ada akar yang membantu memulihkan tenaga. Mungkin ada getah pohon yang digunakan untuk melindungi luka dari kotoran. Mereka memang tidak memahami bakteri atau virus seperti yang kita ketahui sekarang. Namun mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga. Pengalaman. Jika suatu tanaman membantu seseorang sembuh, pengetahuan itu akan diingat. Jika tanaman tertentu menyebabkan masalah, mereka akan menghindarinya. Pengetahuan tersebut kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan cara inilah pengobatan tradisional kemungkinan mulai berkembang. Menariknya, perilaku serupa masih dapat ditemukan pada beberapa masyarakat adat di berbagai belahan dunia. Mereka memanfaatkan tumbuhan yang tumbuh di sekitar mereka sebagai obat alami. Hal ini membuat para peneliti menduga bahwa tradisi tersebut mungkin memiliki akar yang sangat tua, bahkan berasal dari masa prasejarah. Namun tentu saja, tidak semua penyakit bisa mereka atasi. Banyak orang tetap meninggal akibat infeksi, cedera serius, atau penyakit yang belum dipahami. Angka harapan hidup pada masa itu
jauh lebih rendah dibandingkan sekarang. Setiap musim dingin yang keras, setiap kekurangan makanan, dan setiap wabah penyakit dapat mengancam keberlangsungan hidup kelompok. Meski begitu, manusia terus bertahan. Bahkan mereka berhasil menyebar ke hampir seluruh penjuru dunia, dari hutan lebat hingga padang rumput luas, dari wilayah tropis hingga daerah yang sangat dingin. Keberhasilan ini tidak hanya disebabkan oleh kemampuan membuat alat atau berburu. Ada faktor lain yang sama pentingnya, yaitu kemampuan untuk saling membantu. Di alam liar, banyak hewan yang terluka akan kesulitan bertahan hidup sendirian. Namun manusia memiliki kelebihan unik. Mereka membentuk kelompok yang saling mendukung. Ketika satu anggota mengalami kesulitan, anggota lain dapat membantu. Saat seseorang sakit, yang lain bisa berbagi makanan. Saat seseorang terluka, yang lain dapat memberikan perlindungan. Kerjasama semacam inilah yang membuat manusia menjadi salah satu spesies paling sukses di bumi. Para ahli bahkan percaya bahwa kemampuan merawat anggota yang lemah menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan peradaban manusia. Karena kelompok yang saling membantu memiliki peluang bertahan hidup lebih besar dibandingkan kelompok yang hanya mengandalkan kekuatan individu. Semakin kuat hubungan sosial dalam kelompok, semakin besar peluang mereka menghadapi berbagai tantangan alam. Jadi ketika kita melihat fosil manusia purba dengan tulang yang pernah patah lalu sembuh, kita sebenarnya sedang melihat sesuatu yang lebih dari sekadar tulang. Kita sedang melihat bukti kepedulian, bukti kerjasama, dan mungkin juga bukti kasih sayang yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Hal itu mengingatkan kita bahwa kekuatan terbesar manusia bukan hanya otak yang cerdas atau tubuh yang kuat, melainkan kemampuan untuk saling menjaga. Jadi lain kali ketika kamu harus menunggu antrean di rumah sakit atau merasa kesal karena harus minum obat yang pahit, cobalah ingat kehidupan nenek moyang kita. Mereka menghadapi penyakit tanpa dokter, mereka menghadapi luka tanpa obat modern, mereka menghadapi bahaya tanpa teknologi medis. Namun mereka tetap bertahan, bukan karena mereka lebih kuat dari kita, melainkan karena mereka tidak menghadapi semuanya sendirian. Dan mungkin, sejak zaman purba hingga hari ini, itulah rahasia terbesar yang membuat manusia mampu bertahan hidup. Jadi, meski tidak memiliki dokter, rumah sakit, atau obat-obatan modern, manusia purba tetap menemukan cara untuk merawat yang sakit dan membantu yang terluka. Kemampuan untuk belajar dari alam dan saling menjaga sesama inilah yang membantu mereka bertahan hidup selama ribuan tahun. Jika kamu suka fakta-fakta menarik seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di fakta menarik selanjutnya.